Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadirin para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat serta iman dan Islam, sehingga dapat bersama-sama melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat subuh secara berjamaah di Masjid Agung Usman Al-Khair. Semoga menjadi amal ibadah yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita melalui syariatnya, yakni dinul Islam. Beliau yang bersabda dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yang artinya bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi orang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita memulai kembali kajian kita yang setiap hari Jumat pagi dan hari Ahad kita adakan kajian kuliah subuh, dan semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dalam kajian subuh ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat bagi kita sekalian, dan menyebabkan kita sekalian dikuatkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, dan terlebih dahulu marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, berkah dan hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan salawat Sultan Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad bi'adadi
بكرم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رمل الغفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian pagi hari ini tentang hadis qudsi. Ya ibadi kullukum arin illa man kasaiduhu wastaksuni aksukum. Wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang telanjang. Manusia dilahirkan dalam keadaan telanjang tanpa sehelai benang pun. Illa man kasaiduhu, kecuali orang yang telah kami beri pakaian. Bahwa manusia lahir dalam keadaan telanjang, yang memberi pakaian adalah aku, kata Allah. Kadang-kadang kita tak sadar siapa yang memberi pakaian kita. Kita akan beli di pasar, di toko ya. Tetapi kita harus sadar bahwa pakaian yang kita pakai itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jaket yang kita pakai ini jaket pemberian Allah taala. Ya, pakaian yang kita pakai pemberian Allah taala. Padahal kita beli. Iya. Yang membuat manusia, yang menjahit manusia, tetapi bahan-bahannya yang membuat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semua hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, maka akan kuberi kalian pakaian. Jadi kalau kita lanjutkan kemarin, kita adalah orang yang lapar kecuali orang yang diberi makan oleh Allah, maka mintalah makan kepadaku, akan kukasih kalian makan. Kalian adalah orang yang telanjang kecuali orang yang telah kuberi pakaian, maka mintalah kalian pakaian kepadaku. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-lail wan-nahar. Wahai hambaku, kalian adalah orang yang salah di waktu malam dan di waktu siang. Kata Allah, kita ini orang yang selalu bersalah. Malam salah, siang juga salah. Jadi serba salah. Tetapi kadang-kadang kita ini tidak merasa bersalah. Tapi menurut penilaian Allah masih banyak salahnya daripada benarnya. Malam salah, siang salah. Kan yang mengoreksi amal kita ini kan Allah. Setelah diteliti, dikoreksi, ternyata masih banyak yang salah. Wa ana aghfiru dzunub jami'an, dan saya adalah zat yang mengampuni semua dosa. Kalau kalian sadar bahwa kalian banyak orang yang salah, maka aku adalah pengampun semua dosa, kata Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kalian semua kepadaku, maka kami akan mengampunimu. Jadi anjuran perintah Allah baik malam maupun siang, karena setelah dihisab, dikoreksi, ternyata kita masih banyak kesalahan-kesalahan, maka mohonlah ampun kepadaku. Maka Rasulullah SAW sendiri dalam sehari semalam membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 100 kali. Wakila dalam hadis itu 70 kali. Nah, kita umatnya seharusnya, karena Rasulullah sendiri adalah yang sudah maksum, sudah dijaga dari kesalahan, dari dosa. Sedangkan kita adalah umatnya yang seharusnya lebih ingat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan siang maupun malam.
Perintah memohon ampun kepada Allah baik keadaan malam maupun siang, ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak membaca istighfar sobahan wa masaan. Artinya dalam keadaan pagi maupun petang. Karena yang pagi untuk menghapus dosa-dosa yang kesalahan-kesalahan di siang hari, dan yang petang maupun sore ini adalah untuk menghapus dosa maupun kesalahan di waktu malam. Karena Rasulullah sendiri yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah maksum, itu masih banyak membaca istighfar minimal 100 kali dalam sehari semalam. Nah, kita umatnya yang tidak maksum, yang biasa-biasa saja, dan yang belum jelas dijamin surga atau tidak, ya, ini kadang-kadang malah tidak memperbanyak membaca istighfar. Maka setelah sholat misalnya kita banyak-banyak membaca zikir, membaca istighfar, ini untuk menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan yang kita tidak menyadari kesalahan atau dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu ada dua, yaitu zahir dan batin. Kalau dosanya zahir kelihatan, misalnya mencuri atau membunuh atau berzina dan lain sebagainya, itu dosa yang zahir kelihatan. Tapi yang tidak kelihatan itu dosanya hati. Semua orang tidak tahu, ya. Tetapi di dalam hati kita ini juga dinilai oleh Allah, ada dosa apa tidak, ada pahala atau tidak. Ini setiap saat kita selalu dinilai oleh Allah dan dicatat oleh para malaikat, ya, oleh malaikat zahir maupun batin. Yang tidak kita sadari ini dan kita tidak tahu, itu biasanya dosa batin, ya, dosa batin. Kalau dosa zahir kan ya banyak orang yang tahu. Maka sebaiknya kita banyak-banyak untuk membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjamin akan mengampuni kita sekalian kalau minta ampun. Nah, kalau tidak minta ampun ya tidak diampuni oleh Allah, karena minta ampun itu adalah perintah Allah. Gitu. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian semua tidak akan nyampai kepada madaratku, tidak akan mencapai madaratku, maka kalian semua tidak akan bisa memadorotiku, ya, karena kita tidak punya kekuatan. Bahkan bukan hanya kita, makhluk sealam dunia ini tidak akan bisa memadoroti Allah, tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Artinya tidak mengefek begitu, tidak mengefek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita atau makhluk lakukan
kepada Allah tidak mengefek sama sekali. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian semua tidak akan nyampai kepadaku untuk memberikan manfaat kepadaku, maka kalian mintalah kemanfaatan kepadaku, ya, minta kemanfaatan kepada Allah, minta dijauhkan dari madorot kepada Allah, ya, seperti kita minta dijauhkan dari bala atau penyakit dan lain sebagainya. Ini kan perintah Allah, lebih dalam kondisi yang masih di Indonesia belum stabil 100%. Ada beberapa daerah yang masih termasuk zona hitam, merah dan lain sebagainya, ya, maka perbanyaklah minta dijauhkan dari kemadorotan, maksudnya dijauhkan dari kemadorotan, karena makhluk tidak akan bisa memberikan madorot atau memberikan manfaat kepada Allah. Maka kita diperintahkan untuk minta dijauhkan dari kemadorotan dan minta diberikan kemanfaatan, seperti doa tolak bala misalnya, gitu. Terus selanjutnya, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya yang pertama kali kalian dan yang terakhir kali kalian, maksudnya yang pertama kali itu mulai dari Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir, kita umat Nabi Muhammad ini, dan semua manusia, semua jin itu sangat bertakwa, ala atqa qalbi rajulin wahid minkum, bertakwa sekali dari kalian para jin dan manusia dari awal hingga akhir, maka ketakwaan kalian tidak akan menambah kekuasaanku, tidak akan menambah kerajaanku. Artinya sama sekali tidak mengefek begitu tentang Allah menjadi Tuhan. Tidak ada efeknya sama sekali. Artinya ibadah kita ini tidak berpengaruh kepada Allah, tidak. Karena Allah tidak membutuhkan kita, tidak butuh kita. Tetapi kita yang butuh kepada Allah, maksudnya begitu. Ya. Yang butuh bukan Allah, tetapi kita yang butuh kepada Allah. Jadi tidak ada efek sama sekali. Ya, tidak ada efek sama sekali. Tidak akan menambah kerajaan Allah. Apakah dikira semakin banyak hamba-hamba yang menyembah kepada Allah semakin besar kerajaannya? Tidak, gitu. Beda dengan kerajaan manusia, ya, atau kekuasaan manusia. Semakin banyak rakyatnya,
berarti semakin menjadi negara yang besar. Semakin luas pulaunya, semakin menjadi luas kerajaannya atau negaranya. Ya. Tapi bagi Allah, walaupun dari awal hingga akhir, dari golongan jin maupun manusia, beribadah, bertakwa semua, tidak akan menambah kekuasaan atau kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ibarat bahasa kasarnya itu, Allah itu loh ndak kalian sembah, ndak paten gitu loh, ndak paten atau bahasa Jawanya itu orang disembah, orang paten, orang butuh gitu, ndak butuh kepada kita. Yang butuh adalah kita, yang butuh kepada Allah, begitu. Contohnya bagaimana? Kalau sholat itu kan kebutuhan kita, ya. Sholat itu kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah, bukan. Ya. Walaupun kita tidak sholat, Allah tetap menjadi Tuhan, gitu loh. Tapi kalau kita tidak sholat, akan disiksa oleh Allah, karena dalam sholat adalah doa. Sholat itu adalah doa. Dalam segi bahasa, sholat itu adalah doa. Cara istilah adalah yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan salam. Maka mulai dari takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha Besar, segala puji sebanyak-banyaknya. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah, dan Maha Suci Allah bukratan wa asila, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. Jadi Maha Suci. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya kami menghadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Jadi kita ketika sholat menghadapkan wajah kita kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Kami condong menjadi orang yang pasrah. Islamnya artinya pasrah, ya, mengikuti. Dan kami bukan golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya. Yang namanya dari kata aslama, Islam itu. Aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Jadi sudah menyerah. Apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Itu namanya menyerah. Memangnya kita ini kan kalau tidak menyerah, apa yang kita lakukan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyerah apa kata Allah. Menyerah apa kata Allah. Hanifah muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena yang lain, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi malam saya ngobrol-ngobrol, udah lama belum ada yang mengingatkan saya, katanya. Tidak saya sebutkan namanya. Saya tidak pernah sholat, padahal saya orang Islam.
Istri saya selalu marah karena saya tidak sholat. Mestinya kan suaminya yang marah kalau istrinya tidak sholat. Ini suaminya yang tidak sholat. Selalu mengingatkan, tapi tidak mengenal. Tapi baru kali ini saya merasa mendapat peringatan. Padahal bapak saya itu rajin ibadah. Padahal bapak saya, mbahnya juga rajin sholat, rajin ibadah. Hari ini insya Allah mau berangkat Jumatan, mulai sholat Jumat. Saya bilang sederhana saja, walaupun bapak kamu ahli ibadah, walaupun mbah kamu ahli ibadah, bahkan ahli surga sekalipun, tapi kalau kamu tidak ahli ibadah, ya, tidak melakukan amal ibadah, tidak ada jaminan walaupun bapak kamu, mbah kamu ahli surga, karena amal mereka untuk mereka, urusannya nafsi-nafsi, ya. Urusan mbahmu ya urusan mbahmu, urusan bapakmu urusan bapakmu, amal bapakmu untuk bapakmu, amal mbahmu untuk mbahmu. Sedangkan kamu ini tidak bisa mengharapkan amal dari orang lain. Gitu. Urusannya nanti nafsi-nafsi. Nanti di akhirat aja belum tentu ketemu dengan orang tua kamu, belum tentu bertemu dengan mbah kamu. Kok bisa begitu? Lah kalau mbah kamu di surga, kamu di neraka, mana bisa ketemu? Tidak akan bisa. Di Al-Quran jelas, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami sendiri, bagi kamu amal kamu sendiri. Wa allaisa lil insan illa ma sa'ah. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan, yang hasilnya ya sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Maka kita tidak boleh mengandalkan orang tua kita, mengandalkan keturunan kita, tidak boleh ya, membangga-banggakan keturunan kita, ya, tidak boleh. Karena Rasulullah sendiri memesan tidak boleh membangga-banggakan keturunan dan tidak boleh mencela keturunan, ya, tidak boleh membanggakan maupun mencela keturunan. Yang penting kata Sayyidina Ali, laisal fata mayyakulu kana abi wa innal fata mayyakulu ha anada. Artinya bukan seorang pemuda yang mengatakan bahwa oh bapak saya, mbah saya begini dan begini. Nah, tapi bagaimana dengan kalian sendiri, gitu, dengan kalian sendiri. Artinya tidak bisa kita mengandalkan amal orang lain. Yang kita andalkan adalah amal kita sendiri. Nah, karena amal orang lain ya untuk orang lain, amal kita untuk kita. Lana amaluna walakum a'malukum. Ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afkhari qalbin wahid minkum mana koso dzalika min mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya orang yang pertama kali kalian dan yang paling terakhir kalian dari para jin dan manusia yang pertama maupun yang terakhir,
jin yang pertama sampai jin yang terakhir itu menyombongiku, artinya tidak takut kepadaku, kata Allah. Ya, tidak takut kepada Allah, maka sama sekali tidak akan mengurangi kerajaanku, tidak akan mengurangi kerajaanku. Artinya Allah itu loh, secara ilmu teologi, ilmu tauhid, Allah disembah atau tidak itu tidak ada pengaruh sama sekali. Seandainya manusia seluruh dunia ini tidak ada yang menyembah kepada Allah, semuanya tidak punya rasa takwa, takut kepada Allah, sama sekali tidak mengurangi sifat ketuhanan Allah atau kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Artinya yang butuh itu bukan Allah tetapi hambanya. Seperti itu. Ya ibadilau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu mana qasadzalika mimma indi illa kama yang kusul mukhid idza udkhilal bahr. Ta Allah, wahai hambaku, orang yang pertama kalian dan yang terakhir kalian dari golongan manusia maupun golongan jin, berdiri semua di suatu tempat atau bumi yang satu, ya, berdiri semua di suatu tempat atau bumi yang satu. Kemudian semuanya meminta kepadaku, semuanya minta kepadaku, maka akan kuberi setiap satu persatu permintaannya akan kuberi. Semua sedunia, jangankan hanya sekayong utara, misalnya kena wabah itu berdoa semua di suatu tempat jadi satu, tidak ada satupun yang tidak hadir misalnya gitu. Semuanya berdoa di satu tempat dan satu persatu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sama sekali tidak mengurangi sesuatu yang ada padaku. Ya. Kan beda kalau manusia. Ya, kalau manusia semakin banyak yang meminta habis, kan gitu habis. Ya, semakin banyak duit saya banyak, sekian miliar, sekian triliun. Ya. Tapi kalau semakin banyak yang minta habis, kan gitu. Tapi kalau Allah tidak. Walaupun banyak yang minta dan satu persatu dikasih, tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu loh. Tidak akan mengurangi. Bayangkan kekuasaan Allah tidak terbatas, tidak terbatas. Jadi jangan khawatir nanti kehabisan jatah gitu kalau semua minta. Jangan khawatir, jatahnya masih banyak gitu. Jangan khawatir kehabisan jatah. Illa kama yang kusul mukhid idza udkhilal bahr, kecuali hanya seperti jarum ketika dimasukkan di lautan. Jadi seperti jarum yang dimasukkan di lautan, kemudian ada setetes air yang sangat kecil sekali. Itulah ibarat kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah meminta, ya, minta ini adalah perintah Allah. Berdoa itu adalah perintah Allah. Karena di dalam Al-Quran itu ud'auni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku maka akan kami kabulkan permintaanmu. Itu
ud'uni astajib lakum. Faliyastajibuli. Nah, untuk selanjutnya maka ikutilah perintahku kata Allah. Kalau permintaan kalian kepingin saya kabulkan. Ya, jadi ada timbal balik seperti itu. Nah, seperti salah satu ciri-ciri doa yang makbul itu dari hati yang hidup. Nah, hatinya hidup. Bagaimana hati yang hidup? Seperti banyak mengingat kematian. Itu tandanya hatinya hidup. Ada orang mati, meninggal, ingat suatu saat saya juga akan mati atau meninggal. Ketika melewati kuburan juga ingat bahwasanya saya akan suatu saat juga akan mati, meninggal. Maka jangan hanya lewat kuburan kemudian tidak ingat apa-apa gitu. Ya, ke kuburan pun juga tidak ingat apa-apa gitu loh. Hanya ingat yang mati saja, yang meninggal saja. Artinya ingat kematian. Kemudian setelah ingat itu, apa yang hendak kalian lakukan setelah mati nanti? Bekal apa yang harus kita siapkan untuk setelah mati nanti? Nah, itu yang paling penting. Berarti tandanya hatinya hidup. Nah, kalau ada orang meninggal masih bisa ketawa-ketawa, ya belum hidup beneran gitu ya. Ikut susah, artinya susah nih. Wah, jangan-jangan saya juga tidak lama lagi meninggal. Lalu apa yang sudah saya siapkan untuk bekal setelah meninggal nanti? Karena dalam sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mengorbankan dirinya dan beramal untuk setelah mati nanti, untuk mencari bekal setelah mati nanti gitu. Tinggal sedikit. Artinya walaupun banyak permintaan, tidak permintaan hamba Allah dari golongan manusia maupun jin, yang pertama sampai yang terakhir berkumpul dalam satu tempat di bumi yang satu, semua minta pasti akan diberi satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya bagaikan jarum ketika dimasukkan di lautan gitu. Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal-amal kalian aku hitung, aku periksa untuk kalian sendiri. Jadi amal kita dihitung-hitung oleh Allah untuk kita sendiri. Artinya apa yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Kalau amal yang ada nilai ibadah, nilai pahala juga terhitung semua. Dan kalau amal yang ada nilai dosa juga terhitung semua, dan semua untuk pelakunya, untuk kita sendiri, ya, bukan untuk Allah. Sama sekali tidak ada yang selisih hitungan Allah. Ya, dalam Al-Quran kan sudah jelas, wa may ya'mal misqala dzarratin syar khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sesuatu walaupun hanya seberat biji sawi atau
semut budak sekecil itu berbuat kebaikan, maka akan melihat, merasakan, menikmati pahalanya. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan, dosa hanya sekecil semut budak atau seberat biji sawi, maka akan juga merasakan siksanya seperti sarriyarah. Iya. Summa wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang bisa melakukan kebaikan, maka memujilah kepada Allah. Seperti kita bisa melakukan kebaikan, seharusnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah pagi ini bisa sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah pagi ini bisa mengikuti kuliah subuh. Nah, ini alhamdulillah. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillah pagi ini bisa bersedekah misalnya. Alhamdulillah bisa menambah amal kebaikan. Itu harus banyak-banyak bersyukur. Maka setelah sholat alhamdulillahirabbil alamin. Setelah salam di samping ada doanya. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhab anil hamma wal hazan. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kita bisa sholat ini tanpa rahmat dan kasih sayang Allah tidak akan bisa. Maka memuji kepada Allah. Hilangkanlah kesedihan dari kami. Hilanglah kesedihan dari kami. Baru alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan seterusnya. Itu biasa yang sudah kita lakukan. Maka memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa menemui selain melakukan kebaikan, berarti tidak bisa melakukan kebaikan. Ya, di setiap hari ini tidak bisa melakukan kebaikan misalnya, maka jangan mencela kecuali kepada dirinya sendiri, kepada nafsunya sendiri. Jangan nyalahkan orang lain kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, tetapi salahkanlah diri kalian sendiri. Karena semua orang punya kesempatan yang sama. Dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi itu punya kesempatan yang sama sebenarnya. Punya kesempatan melakukan kebaikan yang sama. Karena waktunya itu sama. Sehari itu sehari semalam 24 jam sama. Bagi rakyat kecil sampai pejabat tinggi kan sama, tidak ada bedanya. Hanya cara bagaimana cara mengatur waktu. Nah, kalau tidak bisa melakukan kebaikan, salah sendiri, gitu loh. Salah sendiri, jangan menyalahkan siapa-siapa. Misalnya seumur hidup tidak bisa sempat melakukan kebaikan atau tidak sempat menunaikan ibadah haji, alasannya sibuk. Ya itu salah sendiri, tidak bisa mengatur waktu, tidak bisa mengendalikan waktu. Maka seharusnya kita tidak boleh dikendalikan oleh waktu, dan sebaiknya kita bisa mengendalikan waktu atau mengatur waktu. Mungkin demikian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang seperempat ya, kita atur waktunya. Insyaallah kita lanjutkan di kuliah subuh hari Ahad, masih di Masjid Agung Utsman Al Khair.
Mungkin sebelum kami akhiri, kami persilahkan kepada para jamaah untuk memperjelas atau menanyakan apa yang belum jelas, apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hanya sebagai masukan saja, mungkin barangkali pengurus. Ini sound sistemnya, ini sedikit sekali yang diterima.